Hai, masih bersama saya, Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Baim Wong dalam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, didampingi oleh seorang pengacara, yaitu Fahmi Bahmid. Sebenarnya apa tugas pokok daripada pengacara? Supaya nggak salah ya, saya akan membacakan artikel ini kepada Anda ya. Fungsi ya, mulai fungsi dulu pengacara ya. Fungsinya sebagai seorang pengawal konstitusi dan hak asasi manusia, memperjuangkan hak asasi manusia dalam suatu negara hukum Indonesia, melaksanakan kode etik pengacara, memberikan nasihat hukum, memberikan konsultasi hukum, memberikan pendapat hukum, menyusun kontrak-kontrak, memberikan informasi hukum, membela kepentingan para klien, mewakili para klien di depan pengadilan, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat lemah dan tidak mampu. Itu fungsi pengacara gitu ya. Kemudian apa tugas dan tanggung jawabnya pengacara? Kita bahas dulu nih. 1. Mewawancarai klien dan menyediakan mereka dengan nasihat hukum ahli. 2. Meneliti dan mempersiapkan kasus serta menghadirkan mereka di pengadilan. 3. Menulis dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus perdata. 4. Mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu. 5. Mewakili para klien di pengadilan, pertanyaan publik, arbitrase, dan pengadilan. 6. Mempertanyakan seorang saksi. 7. Melakukan negosiasi. Kemudian, bagaimana dengan nilai-nilai moral? Ada nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kepatuhan dan kewajaran, nilai kejujuran, nilai pelayanan kepentingan publik. To serve public interest. Oke. Itu adalah tugas-tugas dari seorang pengacara. Sekarang Fahmi Bahmid ditunjuk sebagai pengacara Baim Wong dalam kasus gugatan cerai terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, ketika Fahmi Bahmid diwawancarai di sebuah televisi swasta, saya menonton dan saya merasa ada penjelasan yang kurang yang saya dapatkan. Apakah Anda semua juga demikian? Ini adalah penjelasan dari Fahmi Bahmid ketika diwawancarai di televisi. Silahkan Anda simak agar tidak menjadi fitnah. Berikut. Ada beberapa hal yang tertutup ya. Oke. Nah, di dalam hal yang tertutup, saya tidak bisa menyampaikan. Kalau saya sampaikan misalnya, saya bilang tidak, ternyata benar. Kalau saya nyampaikan benar, ternyata tidak, saya yang salah. Jadi, saya tidak membawa dokumen hari ini. Kalau misalnya saya diizinkan bawa dokumen, saya baca dokumennya, berarti itu yang benar. Tapi saya tidak boleh juga membaca dokumen. Karena ini perkara gugatan cerai. Adanya di pengadilan. Kita tunggu nanti di pengadilan seperti apa. Jadi siapakah itu? Siapakah yang dimaksud sama Baim? Kalau nggak baca dokumen, Bang Fahmi tahu, saya tahu karena saya yang buat gugatan. Dia bukan. Saya tidak bisa nyatakan dia.
saya juga tidak bisa membenarkan dan menyalahkan. Saya katakan, Ini tapi kebenarannya itu ada di dalam gugatan. Jadi gugatan itu saya buka, saya bacakan di sini. Itu yang benar. Ya kan? Mungkin Anda jelas ya. Jelas piye. Kita simak lagi. Dan itu. Oke. Karena begini, memverifikasi fakta adalah dengan fakta. Iya. Faktanya adalah gugatan. Iya. Gugatan kalau saya baca, saya buka, di situ yang sebenarnya. Nah, ini kalau misalnya nih kemudian jadi bola liar lagi, bukan menyebut nama itu, menyebutnya, nah bahkan Bang Salmi sendiri yang terseret-seret, kan gimana perasaannya gitu? Saya kan dasarnya gugatan. Oke. Kalau saya bacakan gugatan itu saat ini, saya melanggar. Karena ini gugatan ada di pengadilan agama. Kalau saya bilang tidak, ternyata benar. Saya bilang benar, ternyata tidak. Kan saya harus memverifikasi fakta ini dengan fakta. Faktanya adalah gugatan. Paham ya? Apa yang ada di gugatan itu yang sebenarnya. Iya, memang benar ya. Siapapun yang mendalilkan ya, artinya menuduh, maka dialah yang membuktikan. Ya, bagaimana pembuktiannya ya itu nanti di pengadilan. Itu benar ya, itu benar. Ayo kita simak lagi yuk. Saat di persidangan, itu yang sebenarnya. Saya tidak bisa membenarkan, saya tidak bisa menyalahkan. Ya, silakan. Gugatan nanti yang berbicara. Jadi gini, fakta harus dibantah dengan fakta. Oke. Nah, jadi kalau nanti tidak Serem benar, banget ya. Ini soalnya ini rame ya. Memang kalau kita baca arti ini bukan saya mengada-ngada. Ini bahkan sampai jadi artikel diduga ini. Ya kalau tidak benar itu kan kasihan orang yang terseret-seret. Kalau tidak benar. Nah, nanti kebenarannya ada di gugatan dan dia tahu orang yang selama ini disebut-sebut, ya misalnya mereka Dia disebut, tahu tuh siapa? Dia tahu. misalnya disebut, itu tahu bukan dia, pasti dia tahu. Oh, oke. Pasti dia tahu. Sepanjang orang yang disebut-sebut itu tidak protes, berarti itu tidak benar. Oke. Kan begitu saja. Oke, baik. Tapi kalau saya sebagai lawyer menyatakan sesuatu yang menjadi larangan untuk diungkap, saya salah. Oke. Yang Ini presenter mengejar terus apa sih alasannya gitu loh. Siapa sih yang dituduh itu gitu. Ya sampai mengejar gitu. kan perkara begitu terdaftar, itu namanya wartawan itu pasti tahu. Iya. Jadi dia tahu ada nomor perkara. Di situ ada seseorang yang bernama Muhammad Ibrahim, yang tidak lain adalah Baim Wong. Dicarilah itu persoalan. Siapa? Ada persoalan apa? Sehingga mereka rame-rame semua ada di Tiger Wong. Jadi waktu mereka tanya saya, memang benar. Saya pengacaranya. Kalau memang Anda ingin verifikasi, datang ke tempatnya. Karena saya tidak akan menjelaskan apapun, karena ini sengketa batin buat saya. Datanglah wartawan rame-rame. Saya tidak ingin Baim menjelaskan apapun kecuali apa yang ingin dia jelaskan. Baim, ini perkara kamu, ini sengketa kamu dengan istrimu. Bagi saya ini sengketa batinia. Yang tahu kamu, kau jelaskan apa yang ingin kau jelaskan. Saya hanya mendampingi kamu untuk menyampaikan kepada media bahwa perkara ini sudah masuk di dalam pengadilan. Itu saja. Tapi sang pengacara ini menghindar dan hanya memberikan clue-nya saja ya, nama depan, huruf depan aja ya. Saran ya, tuh saya bacain. Jadi teman dekat Baim itu profesinya apa Bang? Artis, pengusaha, politisi? Profesinya aja deh. Hah? Wira swasta. Wira swasta ya. Jadi bukan public figure. Bisa public figure, bisa juga tidak. Waduh, abu-abu lagi. Olah. Jadi pemahaman public figure ini kan juga kita harus luruskan kembali. Apakah jadi orang yang tiap hari masuk di media bisa dikatakan public figure? Bisa juga iya. Artis bukan? Bukan. Bukan, oke. Sudah. Bukan Baik. artis. Oke, bukan artis ya. Oke. Karena artis itu perempuan. Tapi Kalau aktor laki-laki. Iya. Kalau artis bukan. jadi aktor bukan. Saya tidak bisa jawab. Saya sudah jawab tadi. Dijelaskan tadi ya, wira swasta. Udah ditanya public figure, bisa jadi public figure. Jadi bingung lagi. Saya juga ikut bingung. Seorang wanita apapun itu, manakala kesabarannya sudah berakhir, pengadilan yang akan menyelesaikan. Inilah kejadiannya.
Jadi kemudian ada lagi sebuah masalah di bulan April 2024. Iya, April. Di situ mereka pisah tempat tinggal. Jadi Baim ada di Jalan Veteran, termohon ada di Jalan Delman. Apa yang membuat Baim akhirnya meninggalkan rumah di bulan April 2024? Ada kekhawatiran apa? Dia yang terbaik, dia harus keluar karena dia bilang sudah tidak ada jalan keluar. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan pikirkan yang terbaik untuk menyelesaikan. Ini ada jeda waktu 6 bulan, begitu ya kan? Di bulan November sudah istilahnya sudah angkat tangan. Gitu. Apa yang terjadi di selama 6 bulan ini sampai akhirnya kemarin baru mengajukan gugatan cerai? November. Apakah sebenarnya mereka berusaha untuk mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah mereka? Saya pikir setiap suami atau istri bermasalah mencoba untuk menyelesaikan secara baik-baik. Tapi tak kalah penyelesaian itu tidak ada jalan keluarnya. Jalan keluar yang terbaik adalah diselesaikan melalui pengadilan. Jadi manakala hal-hal yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dibiarkan terus-menerus, itu akan menjadi sebuah penderitaan lahir batin buat kedua belah pihak. Jadi siapapun tidak dibenarkan menganiaya dirinya sendiri ataupun menganiaya orang lain secara batiniah. Oke. Bang, kita mau tanya sama Bang Fahmi, apakah Bang Fahmi tahu atau tidak? Apakah ada momentum lain sehingga akhirnya Baim memutuskan untuk menghubungi Bang Fahmi? Karena ada kan jeda dari masalah dia keluar rumah itu kan ada 6 bulan. Ada momentum apa? Kalau itu adalah Baim yang memutuskan, kenapa dia tiba-tiba? Karena saya waktu itu posisinya tidak di Jakarta, sehingga saya ada di Surabaya. Jadi dia telepon. Nggak ada atau ada kejadian terbaru sehingga yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk pakai pengacara dan langsung ajukan? Ada, tapi saya tidak boleh sampaikan. Oke, baik. Nah, Pak, sebelum mengajukan gugatan di hari Senin, apakah dari pihak Baim melalui kuasa hukumnya sudah ada komunikasi juga dengan Paula memberitahu bahwa ini akan diajukan gugatan di hari Senin? Kalau saya tidak kenal dengan termohon, karena kalau saya berkomunikasi sebagai lawyer dengan termohon itu saya melanggar etika. Saya tidak kenal termohon siapa. Artinya yang kenal adalah Baim. Kalau Baim menceritakan mungkin iya, tidak menceritakan pun mungkin iya, karena saya tidak bertanya, karena itu bukan menjadi proses. Tidak ada kewajiban. Tapi yang jelas panggilan itu pasti akan sampai di termohon. Iya. Nah, bagaimana ketika ditanya mengenai harta gonogini dan hak asuh anak? Ini penting lah. Mari kita simak. Karena pada saat kejadian itu sepertinya Baim pada saat hari kemarin itu dia menyampaikan. Seingat saya, tapi saya tidak cross check karena bagi saya itu bukan bagian dari proses. Bagian dari proses karena itu adalah hak Baim untuk menyampaikan yang jelas permohonan ini pasti akan sampai karena itu adalah pengadilan. Iya, karena dipanggil oleh pengadilan. Nah, ini kan yang menjadi fokus ya. Kemarin seperti di preskon mengatakan gonogini ya itu tidak dimasukkan sekalian ke dalam gugatan, tetapi hak asuh anak bagaimana? Hak asuh anak itu atas permintaan anak-anak sendiri. Jadi anak-anak ini sempat diajak berkomunikasi sama Baim. Anak-anak punya keinginan sendiri. Jadi karena anak-anak juga pengguna sendiri, Baim Wong lebih lagi karena dia ingin anak-anak ini lebih dekat dengan dirinya. Karena selama ini juga dia ada sama Baim di Jalan Veteran, makanya bilang, "Bang, saya minta tolong sekaligus hak asuh anak." Jadi oleh karena itu saya ajukan sekaligus cerai talak dan hak asuh anak. Dasar hukumnya ada. Ada surat edaran Mahkamah Agung, ada beberapa jurisprudensi, ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi apa yang terbaik buat anak di bawah umur adalah anak itu sendiri yang menentukan. Jadi apa yang terbaik adalah yang terbaik itu adalah anak itu. Apa yang membuat layak. Setahu saya yang kemarin bahwa kalau anak di bawah usia berapa itu otomatis akan jatuh ke tangan ibu. Ini baru dengar saya bahwa tidak. Jadi gini, di dalam beberapa surat edaran Mahkamah Agung ada surat edaran Mahkamah Agung 1 menyatakan apa yang terbaik untuk anak. Jadi kepentingan anak yang didahulukan. Jadi tidak menjadi kepentingan siapa yang lebih berhak. Ya, mungkin kompilasi hukum Islam mengatur bahwa anak yang di bawah umur itu adalah hak daripada ibunya. Tapi jurisprudensi ada. Surat edaran ada. Yang terbaik dan yang terpenting
untuk anak itu sendiri apa? Jurisprudensinya ada, dan banyak hak asuh anak jatuh di tangan ayahnya. Jadi ini yang akan diperjuangkan oleh Mbak Im ya? Diperjuangkan. Dibicarakan nggak nanti apabila hak asuh anak jatuh ke tangan Mbak Im, nanti pengaturan selanjutnya ke depan apakah sempat didiskusikan juga dengan kuasa hukum? Karena itu bagian dari peraturannya. Jadi surat edaran itu mengatur. Yang terbaik itu adalah memberikan akses seluas-luasnya. Jadi misalnya begini, jatuh ke tangan ayahnya, harus diberikan akses seluas-luasnya kepada ibunya untuk memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang beda dengan hadona. Hadona itu hak asuh dan hak pemeliharaan. Artinya anak itu ada di tangan ayahnya yang mengurus untuk pendidikan sekolahnya dan sebagainya. Tapi kasih sayang, dia datang misalnya diperlukan, dia bawa-bawa, tidak boleh dihalangi. Tapi habis itu dipulangkan kembali karena hak asuhnya ada di tangan ayahnya. Begitu sebaliknya, hak asuh itu di tangan ibunya misalnya. Sama. Dikasih hak ini yang masalah ya tadi berkaitan dengan Gonogini kan saat ini Paula ada masih tinggal di rumah mereka gitu ya. Ini apakah juga sempat dibicarakan apakah pada saat nanti putusan perceraian Paula domisilinya akan tetap di situ atau seperti apa? Kalau kemarin saya tidak membahas karena bagi saya persoalan harta itu akan menjadi rumit tatkala saling menggugat. Tapi kalau batinia itu sesuatu yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi ini jangan kita bawa sengketa batinia kita campur dengan sengketa harta. Oke, baik. Bang. Nah, berkaitan dengan penjelasan sang pengacara ini, saya akan memberikan penjelasan konkret kepada Anda terkait dengan jurisprudensi dan surat edaran dari Mahkamah Agung. Setelah ini selesai ya. Fakta. Karena ini beredar nama seseorang, harus saya bantah dengan fakta. Faktanya gugatan. Gugatan tidak boleh dibuka. Jadi selama yang bersangkutan tersebut namanya tidak protes, gitu ya, tidak diklarifikasi. Sama saja, selama tidak protes berarti bukan dia. Tapi kalau dia protes, Anda curigai dia. Kan gitu saja. Silakan siapa yang Oke, makin runyam saja ya. Saya berpendapat bahwa dalil yang diajukan silahkan dibuktikan. Kalau itu benar mungkin bisa mempengaruhi keyakinan hakim dan hakim akan memutuskan. Itu ya terkait dengan yang terakhir ini. Berkaitan dengan tadi disampaikan adanya jurisprudensi kemudian surat edaran Mahkamah Agung, saya ingin membacakan kepada Anda agar tidak salah pemahaman ya. Di sini ada dari berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 102 KSIP 1973 secara jelas menyatakan bahwa pemberian hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung, terutama bagi anak yang masih di bawah umur, kecuali ibu kandungnya terbukti memiliki sikap tak wajar pada pola mengasuh anak. Selanjutnya, jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 110 KAG 2007 juga menyatakan pertimbangan utama dalam masalah pengasuhan anak adalah demi kebaikan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata siapa yang paling berhak. Meskipun si anak usianya belum 7 tahun, tapi ibu kandungnya sering bepergian ke luar negeri, sedangkan selama ini terbukti si anak bisa hidup lebih tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kebaikan si anak, hak pemeliharaannya diserahkan kepada ayah kandung. Kedua jurisprudensi di atas memberikan preseden hukum di mana Mahkamah Agung memutuskan bahwasanya hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah mengingat faktor-faktor kesejahteraan, kestabilan emosional, dan kemampuan ayah dalam memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap anak. Hal itu juga diperkuat dengan terbitnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan untuk memberikan hak asuh anak di bawah umur dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang
Pemberian hak itu memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan kepentingan, keberadaan, dan keinginan si anak pada saat proses perceraian. Namun dalam pengajuan gugatan hak asuh anak, ayah harus menunjukkan bahwasanya ia dapat menyediakan lingkungan yang stabil dan kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk 1. Kemampuan finansial. Ayah harus memiliki kemampuan finansial yang baik untuk menyediakan kebutuhan fisik dan pendidikan anak. 2. Kondisi emosional dan psikologis. Ayah harus memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis. 3. Lingkungan rumah. Ayah harus menyediakan lingkungan rumah yang baik untuk pertumbuhan anak. 4. Hubungan antara ayah dan anak. Harus adanya kedekatan emosional dan ikatan antara ayah dan anak. Dengan terpenuhinya faktor-faktor tersebut di atas, sangat dimungkinkan adanya suatu putusan hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah. Hal ini mendorong pandangan bahwa ayah juga memiliki peran penting dalam pengasuhan anak, melawan stigma yang seringkali mengasosiasikan peran pengasuhan dengan ibu saja. Adanya berbagai peraturan dan perundangan yang sudah disebutkan di atas menegaskan bahwa ayah dapat memiliki hak yang setara untuk menggugat hak asuh anak. Keputusan hak asuh anak harus selalu diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak. Dengan pertimbangan yang objektif dan bebas dari prasangka gender. Hal ini dapat memastikan pertumbuhan bagi anak dalam lingkungan yang mendukung, baik bersama ibu maupun bersama ayah. Itu ya. Sudah saya bacakan semua ya.